Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darul Ihsan yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur, sehat walafiat, bisa beraktivitas untuk meraih karunia Allah. Semoga Allah senantiasa ridho dengan apa yang kita lakukan ini semua, dan semoga kita senantiasa ada dalam keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang tulus serta taat terhadap sunnah-sunnahnya. Bapak dan ibu sekalian, kajian kitab Riyadhus Shalihin hari ini mengenai bab istihbab atau anjuran meninggalkan pakaian yang mewah. Bapak dan ibu sekalian, kita semua harus membentengi diri kita supaya tidak mudah goyah, supaya tetap istiqomah. Sebab yang namanya setan itu terus menggoda diri kita dari berbagai arah. Makanya kalau dianalogikan dengan sebuah kota, jadi sebuah kota semacam katakan di Turki atau di Palestina itu, setiap kota itu ada benteng agar tidak mudah tembus dari serangan ataupun gangguan-gangguan lawan, gangguan musuh. Maka dalam kota tersebut benteng yang pertama itu adalah terbuat dari tanah liat. Lalu benteng yang kedua terbuat dari batu-batuan. Benteng yang ketiga terbuat dari besi. Benteng yang keempat terbuat dari perak, dan benteng yang kelima terbuat dari emas. Nah, benteng-benteng harus kokoh sehingga tidak mudah musuh menyerang ataupun memasuki kota tersebut, apalagi melakukan gangguan-gangguan. Nah, itu yang terjadi pada diri kita. Kita semua harus membentengi diri kita. Nah, benteng yang pertama yang tanah liat itu adalah adab. Ini yang akan kita kaji, akhlak, etika. Jadi setan tidak akan mudah mengganggu di benteng yang pertama kalau kita terus berupaya untuk berakhlakul karimah, hidup ini beradab, beretika. Makanya kita kaji khusus kajian akhlak dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah mengkaji tentang bagaimana adab makan, adab minum. Hari ini kita akan mengkaji adab berpakaian. Lalu benteng yang kedua adalah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Jadi agar diri kita tidak mudah diganggu oleh syaitan, maka biasakan kita melakukan amalan-amalan sunnah. Qobliyah, ba'diyah, tiada malam tanpa qiyamul lail, tiada hari tanpa salat berjamaah, tiada hari tanpa tilawah Al-Quran, salat duha, menjaga wudu, sedekah, istighfar, dan lain sebagainya. Jadi untuk membentengi diri kita, kita senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah. Dan benteng yang ketiga lebih kokoh lagi, itu tercipta dari besi, itu diibaratkan kita melakukan amalan-amalan yang wajib. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bagaimana kita mempertahankan ketakwaan kita, membentengi diri kita, diantaranya dengan melakukan amalan-amalan wajib. Jadi setidak-tidaknya seorang muslim, muslimat melakukan sholat, membayar zakat,
melaksanakan saum, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Adapun benteng yang keempat yang harus ada dalam diri kita agar tidak mudah diganggu oleh syaitan adalah keikhlasan. Jadi bagaimana kita ikhlas melakukan amalan-amalan tersebut. Dan benteng yang kelima adalah keyakinan. Makanya keyakinan ini diibaratkan sebagai emasnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membentengi diri kita tadi dengan adab, lalu dengan amalan-amalan sunat, dengan amalan-amalan wajib, lalu menjaga keikhlasan kita dan menjaga keyakinan kita, maka setan sulit untuk menembus diri kita. Dan kita lakukan itu secara istiqomah. Nah, adab inilah yang hari ini banyak orang yang menganggap remeh terhadap adab, etika, akhlak. Padahal Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita luar biasa, detail dalam Islam ini. Nah, hari ini kita akan mengkaji bab istihbab anjuran agar tidak memakai pakaian yang mewah. Ini dalam Riyadhus Shalihin hadis yang ke-100 bab 120 itu dinyatakan hadis an Mu'adz bin Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal libas tawadu'an lillah, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah karena tawadu, dan itu tentu karena lillah, karena Allah, untuk Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang mewah tersebut, tapi dia tidak melakukannya karena tawadu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin menyombongkan dirinya, maka Allah akan memanggil dia. Kata Nabi, da'ahullahu yaumal qiyamah, Allah akan memanggilnya nanti hari kiamat, memberikan penghargaan kepadanya di hari kiamat, ala ru'si khuluqi, di depan semua umat manusia, hatta yukhayyiruhu, sehingga dia memilih min ayyi khulalil libas, pakaian mana, min ayyi khulalil iman, agar memilih pakaian iman, sa'yal basu, yang mana ia suka. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini hadis hasan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada kita. Jadi anjuran ini mau dilaksanakan ya silakan, tidak dilaksanakan pun mangga, tafadhol. Tapi ini anjuran Rasul. Ya. Dan tentu Rasul memberikan pencerahan kepada kita bahwa kalau kita melakukan ini ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Jadi hadis ini dari Mu'adz bin Anas bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena bisa jadi orang meninggalkan pakaian mewah itu karena memang dia tidak punya, atau mungkin karena dia ingin menyombongkan dirinya, ingin pamer dengan menunjukkan kesederhanaannya, tapi karena ingin biar jadi viral. Tapi ini betul-betul tawadu, merendahkan di hadapan Allah dan tidak ingin menyombongkan diri, padahal dia mampu untuk membeli pakaian tersebut. Tentu Bapak dan Ibu, yang dipakai itu bukan hanya baju, bisa jadi jam tangan, tas, atau apa. Katakanlah Bapak dan Ibu sekalian sebetulnya mampu membeli pakaian yang harganya wah, berapa juta, berapa ratus juta, tapi cukup dengan yang memang ya biasa-biasa saja. Ya, ini anjuran dari Rasul. Karena Rasul memberikan contoh kepada kita. Banyak di kalangan para sahabat yang mampu sebetulnya tapi tetap hidupnya bersahaja, hidupnya sederhana. Ini. Bahkan dalam beberapa riwayat, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika
kulit bekas sholatnya itu sampai ke hitam-hitaman karena sering dipakainya. Dalam sebuah hadis riwayat dari Umar bin Khattab juga, sampai Rasul itu tidur di atas tikar sehingga ada bekasnya di punggung atau di perutnya, itu bekas garis-garis tikar tersebut. Sampai Sayyidina Umar menangis, ya Rasulullah, raja di Persia, raja di Romawi, mereka hidup dengan mewah bergelimang, sementara engkau tidur hanya di atas tikar. Bagaimana kata Nabi? Ya Umar, apakah engkau tidak ridho? Biarkan kemewahan ada dalam diri mereka, walana fil akhirah, tapi kita akan mendapatkannya di akhirat. Begitu juga di kalangan sahabat di zaman Rasulullah di Madinah, itu banyak yang sampai tidak punya rumah, tinggal di sufah. Itu di masjid belakang Masjid Nabawi ada atapnya, tinggal di situ sekitar 100 sampai 120 orang, dan mereka tidak punya pakaian atas, hanya bawahannya saja, tidak punya atasannya. Tapi Rasulullah memberikan contoh tersebut bukan berarti kalau kita yang mampu lalu kita tidak mau membeli, bukan karena bakhil. Karena bisa jadi orang ketika bersedekah, ketika berinfak, dia luar biasa, tetap menyantuni anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa. Tapi ketika memenuhi kebutuhan dirinya tidak bergelimang dalam kemewahan. Dan inilah yang menjadi fenomena hari ini. Kenapa banyak orang melakukan segala cara? Karena untuk memuaskan dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan perutnya atau di bawah perutnya, sampai ingin pamer dan lain sebagainya, sehingga disindir sama Allah dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke liang lahat. Itu dalam tafsir surat At-Takatsur disebutkan, orang itu nanti di alam barzahnya akan teriak-teriak, mana hartaku, mana hartaku. Lalu akan ada jawaban, sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, anjuran dari Rasulullah agar kita meninggalkan pakaian yang mewah ini adalah merupakan adab, supaya kita tetap, sekalipun kita punya penghasilan yang yang tinggi, tapi tetap hidup kita bersahaja, sederhana. Walaupun dalam hadis selanjutnya Rasul menyatakan Allah itu sangat mencintai orang yang menunjukkan atau memperlihatkan kenikmatannya di hadapan manusia. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits, tapi bukan, sekali lagi, bukan karena sombong, bukan karena ingin pamer. Termasuk ketika dia berpakaian sederhana atau menggunakan hal yang murah pun bukan karena bakhil, bukan karena pelit. Ya bagaimana kita menyesuaikan ketika kita berada di hadapan orang-orang yang berkelas high class, ya mungkin bagian tersebut dianggap mewah, tapi di hadapan mereka biasa-biasa saja. Atau kalau kita sedang berhadapan di hadapan orang-orang yang mungkin di bawah kita status ekonominya, kita sesuaikan, jangan sampai menunjukkan kemewahan di hadapan mereka, itu akan menyakitkan. Apalagi ada niat sombong ingin merendahkan mereka. Nah, jadi dalam hadis ini sesungguhnya ini menciptakan dalam diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, di lingkungan kita, bagaimana supaya orang tidak asik dalam hidup kemewahan, zona kenyamanan. Yang paling bahayanya lagi adalah menghalalkan segala cara. Ini yang didapatkan. Sehingga disinilah lingkungan berpengaruh. Tapi makanya kita harus membentengi diri kita yang pertama dengan adab dan akhlak, itu jangan sampai mudah terganggu. Jadi ketika adab sudah tidak ada dalam diri kita, ketika akhlak sudah tidak ada di negara kita, maka hancur negara tersebut. Ini gara-gara akhlak. Gaya hidup mewah sehingga menghalalkan segala cara yang bukan haknya diambil juga. Ini kan. Ya. Bahkan maaf Bapak dan Ibu, banyak di antara masyarakat kita yang terjebak karena hidup mewah sampai menghalalkan segala cara, bahkan ada yang sampai pinjaman online lah, atau bank emok dan lain sebagainya karena ingin hidup mewah,
Sementara akhirnya dia hancur dirinya, keluarganya, bahkan nama baik institusi lembaganya hancur karena melakukan hal-hal yang memang dilarang dalam agama. Ini karena tidak ada adab, tidak ada akhlak. Nah, makanya Rasulullah dalam hadis ini menganjurkan kepada kita agar tidak menggunakan pakaian-pakaian mewah. Nah, nanti dalam hadis selanjutnya dijelaskan, misalnya untuk laki-laki tidak menggunakan sutra yang mungkin harganya wah sekali, atau mungkin di kalangan orang-orang sampai menjadi status, menjadi identitas, ya, hanya sebuah identitas, hanya sebuah status, pakaian mewah, jam tangan mewah, tas mewah. Ya itu bisa saja di kalangan tertentu dianggap biasa-biasa, tapi jangan berlebihan, kata Nabi, jangan israf. Ya. Jangan israf, jangan berlebihan. Katakan bapak misalnya mampu membeli mobil seharga 10 M, tapi ya yang biasa-biasa saja dibelinya, sekalipun penghasilannya mungkin wah, karena dia menyesuaikan. Karena ada di antara apa yang Allah titipkan kepada kita, ada hak fakir, ada hak miskin, ada kaum duafa, ada anak yatim, ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi sehingga kita tidak menari-nari di atas penderitaan orang lain. Sampai urusan makan saja Rasul mengingatkan kepada kita, tidak sempurna iman seseorang kalau dia bisa tidur dengan nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, ini Rasul mengajarkan agar hidup kita tidak egois, tidak individualistis, tidak mementingkan diri kita sendiri. Sekalipun Allah juga sangat senang kepada orang yang menunjukkan kenikmatan dalam arti yang wajar-wajar saja. Nah, kalau kita dalam kehidupan ini betul-betul bisa hidup bersahaja, sederhana, sekalipun kita mampu untuk melakukan itu, tapi tetap dia istiqomah, tidak menunjukkan kemewahan, tidak pamer, tidak sombong, maka kata Nabi, karena dia tawadu di hadapan Allah, tawadu di hadapan manusia, maka nanti di hari kiamat Allah akan memanggilnya, akan memberikan penghargaan di semua makhluk, di hadapan para makhluk, di hadapan semua umat manusia pada saat itu di hari kiamat, di mana Allah mempersilahkan kepada orang tersebut untuk memilih pakaian iman yang mana dia suka. Dan tentu ini adalah isyarat bahwa Allah ridho dengan apa yang dilakukannya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis selanjutnya juga di situ Allah memberikan sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Nabi bahwa Allah suka kepada orang yang memang tahadus binikmah, jadi menggunakan apa yang Allah anugerahkan lalu dipakai. Jadi sebetulnya salah kalau kita katakan mungkin kita padahal kita mampu membeli motor baru misalnya, padahal motor itu sering mogok, sering apa, kita mampu membelinya, tapi kita tidak mau membelinya karena bakhil. Nah, ini tidak diperbolehkan juga. Kalau kita memang mampu ya beli aja sewajarnya, tidak apa-apa. Nah, kebanyakan orang hari ini justru karena ingin ria, ingin pamer, ingin apa, sombong, terlalu sombong juga tidak dibenarkan, tapi merendahkan diri di hadapan manusia dalam arti dia nggak mau membeli sesuatu karena bakhil terhadap dirinya, itu juga tidak diperbolehkan, seolah-olah Allah tidak memberikan nikmat kepadanya. Nah, makanya inilah pentingnya adab, pentingnya etika. Mudah-mudahan kita pun bisa menerapkan dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, apalagi kalau diterapkan dalam sebuah institusi yang terkadang, maaf Bapak dan Ibu, banyak pengeluaran-pengeluaran yang mungkin sesungguhnya itu tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting, tapi selalu diada-adakan karena ingin menunjukkan kemewahan, menunjukkan kesombongan. Ini tidak dibenarkan. Makanya Rasulullah SAW sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah, paling kasih Allah, tidak ingin menunjukkan itu semuanya dan menganjurkan kepada kita, mari kita hidup sederhana, bersahaja, sekalipun kita diberikan kemampuan yang lebih, jangan lupa. Nah, kebanyakan orang hari ini hanya pamer harta, memamerkan rumahnya, memamerkan kendaraan dan lain sebagainya, tapi dia tidak ada sedikit pun peka terhadap lingkungannya.
Ada orang-orang fakir miskin di lingkungannya dibiarkan, anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Ini yang dikhawatirkan. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dengan sedikit-sedikit kita ngaji tentang akhlak, ngaji tentang adab, inilah yang akan menjadi benteng pertama sehingga setan sulit menembus. Ketika bicaranya sopan santun, lemah lembut dalam makan, dalam minum dia beradab, dalam berpakaian, nanti ke depan kita akan ada adab juga, sampai tidur berbaring ada adabnya. Semuanya itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga setan tidak mudah mengganggu. Nah, nanti insya Allah selanjutnya juga kita akan memperkuat bagaimana membentengi diri kita dengan amalan-amalan sunat, lalu amalan-amalan wajib, lalu selanjutnya menjaga keikhlasan kita dalam setiap ibadah kita, dan kita harus tetap yakin. Nah, kalau benteng-benteng tersebut tidak kokoh, misalnya katakan kita dalam hidup ini tidak punya adab, tidak punya akhlak, setan mudah mengganggu kita. Katakan contoh makan saja, kan kita sudah diajarkan oleh Nabi bagaimana adab makan. La yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Tapi karena kita tidak memperhatikan adab tersebut, orang tidak merasa dosa ketika dia minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, sambil jalan-jalan, standing party. Nah, ini juga terjadi di masyarakat kita. Sehingga nanti apalagi orang itu akan roboh lagi ketika dia tidak biasa mengamalkan amalan-amalan sunat. Setan mudah mengganggu. Salatnya hanya yang wajib saja, tidak qobliyah, tidak badiyah, jarang tahajud, jarang salat duha, jarang baca Quran. Yang lebih parah lagi, setan akan mudah mengganggu ketika dia sudah berani meninggalkan kewajiban, tidak sholat, tidak saum, tidak bayar zakat, tidak haji. Dan yang paling mengerikan lagi adalah ketika keikhlasan sudah tidak ada. Kalaupun melakukan itu karena ada sesuatu, ada kepentingan sesaat, maka jangan heran kalau benteng yang kelima pun akan mudah ditembus, hancur keyakinan kita. Tidak sedikit orang pindah agama, pindah keyakinan, karena mungkin nikah dengan seseorang yang kaya raya akhirnya pindah agama. Nah, ini makanya jangan sampai menyalahkan lingkungan juga, kita harus tetap istiqomah. Buktinya Siti Asia isinya Fir'aun, walaupun lingkungannya sangat keras ya, Fir'aun waktu itu ngaku Tuhan sampai ingin disembah, tapi isinya tetap istiqomah beribadah kepada Allah sampai memohon kepada Allah agar diberikan rumah di surga, walaupun dia harus disiksa dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang lingkungannya kondusif, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, tapi jadi durhaka justru. Nah, makanya kita juga di lingkungan rumah kita, di lingkungan pekerjaan kita tetap menciptakan suasana-suasana yang kondusif, yang religius. Ini adalah dalam rangka mempertahankan itu, sampai kita mengkaji kajian akhlak ini agar insan-insan di Telkom ini juga memiliki akhlakul karimah, menjadi insan-insan yang punya adab, punya etika, sehingga ini akan menjadi nyaman dalam bekerja dan lain sebagainya, karena memang hidupnya penuh, sehingga tidak mudah terganggu, tidak mudah tergoda oleh setan, karena punya adab, punya akhlak. Mudah-mudahan kajian Riyadhus Shalihin yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Mari kita hidup bersahaja, sekalipun kita mampu untuk melakukan kemewahan, tapi kita tetap istiqomah, bersahaja yang wajar-wajar saja, tidak berlebihan, tidak israf, apalagi karena untuk kesombongan, untuk pamer dan sebagainya. Sehingga yang paling dikhawatirkan tadi karakter atau sikap kita menjadi berubah karena kita ingin memenuhi segala kebutuhan kemewahan kita sampai menghalalkan segala cara. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, sehingga kita dalam keseharian kita tetap memiliki adab sebagai benteng yang pertama yang ada dalam diri kita. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.